Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hai anak-anak kelas 6 dimanapun kalian berada. Ketemu lagi dengan saya, Pak Agus. Apa kalian sudah siap menerima materi hari ini? Baik, langsung saja kita mulai materinya hari ini. Simak sampai habis ya videonya. Ya, baik anak-anak kelas 6 dimanapun kalian berada, kita telah sampai pada materi tema 1 ya, subtema 2 tentang perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Nah, perkembangbiakan yang pertama yaitu perkembangbiakan pada tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan yaitu ada beberapa jenis. Yang pertama yaitu perkembangbiakan secara generatif ya. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang terjadi melalui peleburan sel kelamin jantan dan kelamin betina. Alat perkembangbiakan tumbuhan adalah bunga. Bunga memiliki sebuah benang sari atau alat kelamin jantan dan kepala putik alat kelamin betina. Nah, perhatikan gambar berikut anak-anak ya. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Nah, terjadi peristiwa penyerbukan ya di sini. Di sini kepala putik dan di sini benang sari ya. Terjadinya pertemuan antara kelamin jantan dan kelamin betina. Ini akan terjadi peristiwa pembuahan, yaitu serbuk sari sel kelamin jantan melebur dengan sel kelamin telur atau sel kelamin betina, kemudian berubah menjadi pembuahan menghasilkan zigot. Zigot tumbuh menjadi embrio atau tunas tumbuhan di dalam biji. Nah, biji kemudian berada di dalam buah ya, terus berkembang sampai besar. Nah, di dalam buah tadi ya, dimakan terus dibuang, dia terus ditimbun di dalam tanah, terus tumbuh besar menjadi tumbuhan baru. Itu siklus daripada tumbuhan ya anak-anak. Nah, macam-macam penyerbukan kita lihat pada gambar ya. Penyerbukan sendiri ya, ini terjadi dalam satu kelopak bunga ya. Penyerbukan sendiri, serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang sama. Kalau penyerbukan tetangga yaitu penyerbukan antara serbuk sari dan kepala putik, itu berbeda bunga ya, tapi dalam satu tumbuhan. Itu penyerbukan tetangga. Kemudian penyerbukan silang yaitu tumbuhan yang satu dengan tumbuhan yang lain, itu terjadi penyerbukan ya. Serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga lain yang sejenis tetapi berbeda tumbuhan. Nah, yang terakhir yaitu penyerbukan bastar. Nah, penyerbukan bastar adalah serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang berasal dari tumbuhan yang berbeda varietes. Maksudnya di sini yaitu penyerbukan yang terjadi berbeda jenis bunga ya, variannya berbeda, tapi bisa terjadi penyerbukan karena dekat atau berdekatan. Nah, kemudian proses penyerbukan bisa terjadi juga oleh makhluk hidup lain, contohnya lebah. Lebah membantu penyerbukan bunga. Nah, ayo sebutkan hewan-hewan yang membantu penyerbukan bunga selain lebah. Banyak ya, bisa lebah atau bisa kupu-kupu dan hewan-hewan lainnya. Nah, sekarang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Tadi generatif, sekarang vegetatif ya. Perkembangbiakan vegetatif terjadi tanpa adanya peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Atau dalam kata lain, perkembangbiakan secara vegetatif ini secara tak kawin ya anak-anak. Nah, tujuan dari perkembangbiakan ini untuk menghasilkan tumbuhan baru atau tumbuhan dengan sifat
baru. Perkembangbiakan vegetatif dapat terjadi secara alami maupun buatan. Nah, perkembangbiakan vegetatif alami dapat terjadi dengan ada 7 ya. Dengan tunas, dengan umbi lapis, umbi batang, umbi akar, geragi, akar tinggal atau rizoma, dan spora. Nah, contohnya yaitu dengan rizoma, jahe berkembang biak dengan akar tinggal. Ya, dengan akar tinggal bisa berkembang biak sendiri. Tumbuhan singkong juga dengan batang yang ditanam itu bisa tumbuh. Nah, perkembangbiakan vegetatif buatan dapat terjadi dengan bantuan manusia ya. Ada beberapa jenis. Yang pertama cangkok, setek batang, setek daun, merunduk, tempel atau okulasi, dan menyambung. Itu yang vegetatif buatan dengan bantuan manusia. Nah, sekarang perkembangbiakan pada hewan. Ada beberapa jenis perkembangbiakan hewannya, anak-anak, ada 3. Yang pertama yaitu perkembangbiakan secara bertelur atau ovipar disebutnya. Yang kedua melahirkan atau disebut vivipar. Dan yang ketiga yaitu bertelur kemudian melahirkan atau ovovivipar. Mari kita simak penjelasannya satu-satu ya. Nah, perkembangbiakan hewan secara vivipar ya. Perkembangbiakan dengan cara melahirkan. Nah, vivipar ini embrio tumbuh di dalam tubuh atau rahim induknya. Jadi perkembangbiakan vivipar ini adalah perkembangbiakan secara kawin. Biasanya ini terjadi terhadap mamalia ya, bukan jenis unggas. Nah, hewan-hewan yang melahirkan memiliki beberapa ciri, yaitu memiliki daun telinga dan tubuh ditutupi rambut ya. Seperti tampak pada gambar ya, kelinci mempunyai daun telinga, ada kulitnya ditutupi oleh rambut. Ada banyak ya, kelinci, sapi, kucing, kambing, landak, dan lumba-lumba. Ya, walaupun lumba-lumba terlihat berbentuk seperti jenis ikan ya, tapi lumba-lumba ini termasuk binatang mamalia karena proses perkembangbiakannya secara melahirkan. Nah, kemudian perkembangbiakan yang kedua yaitu ovipar ya, perkembangbiakan dengan cara bertelur. Embrio atau calon individu baru tumbuh di dalam telur ya, bukan di dalam tubuh induk. Hewan-hewan petelur memiliki beberapa ciri, antara lain tidak memiliki daun telinga dan mengerami telurnya ya. Contohnya hewan unggas dan reptil ya, jenis burung-burung unggas ya, burung, ayam, itu tidak mempunyai daun telinga, jadi termasuk ke dalam jenis burung yang perkembangbiakannya secara ovipar. Reptil juga ya, seperti komodo, biawak, ular, buaya, itu tidak mempunyai daun telinga sehingga perkembangbiakannya secara bertelur. Nah, hewan yang ovovivipar yaitu perkembangbiakannya dengan cara bertelur kemudian melahirkan. Ini maksudnya yaitu hewan ovovivipar itu akan bertelur, tapi telurnya tidak dikeluarkan di dalam tubuh. Telurnya tetap di dalam tubuh induk. Kemudian selang beberapa waktu ya, selang beberapa lama menetas, kemudian dilahirkan. Embrio tumbuh di dalam telur yang disimpan di dalam tubuhnya atau tubuh induknya ya. Setelah menetas, individu baru akan mengeluarkan dari tubuh induknya dengan cara melahirkan. Nah, perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur dan melahirkan disebut juga dengan ovovivipar. Hewan-hewan yang bertelur dan melahirkan tidak memiliki ciri-ciri khusus ya. Tidak mempunyai ciri-ciri khusus, tapi contohnya ikan hiu, kuda laut, ikan pari, dan lain-lain. Nah, itu ya anak-anak materi tentang perkembangbiakan hewan. Terima kasih ya anak-anak telah menyimak video ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video Bapak selanjutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.